Hai Footballeros. Nah, hari ini tidak hari ini dan memang hari yang Hari Selasa yang hari bahagia ya. ya. Di hari yang sama kita take ya. Bajunya juga tidak ganti-ganti. Dan hari ini ya bukan hari ini. Di kesempatan ini kita akan bahas pre-match antara Barcelona melawan Juventus ya di Liga Champions nanti. Nah, kita tahu di drawing Liga Champions akan kembali mempertemukan Lionel Messi dengan juga Cristiano Ronaldo ya setelah berapa tahun terpisah. Ada 2 musim terpisah. Nah, 2 musim terpisah kali ini kita akan kembali melihat 2 mega bintang ini dalam satu lapangan. Mudah-mudahan pada saat itu sudah ada penonton sudah diperbolehkan. Bisa ya. Diperbolehkan nonton di stadion ya. Ya mudah-mudahan saya karena pertandingan sepak bola tanpa penonton di stadion itu kurang wah gitu Ya, atmosfer, seperti apalagi pertandingan sebesar ini ya. Sayur tanpa garam ya. Ya, melihat Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi kan kita melihat apakah nanti pertandingan akan berjalan seru. Bagaimana Kang Wandi sebagai itu bilang kemungkinan bohongnya? Ya, tentunya ini pertandingan yang ditunggu-tunggu ya sama insan sepak bola di seluruh dunia. Melihat terakhir 2 musim yang lalu mereka bisa bertemu di lapangan. Dan Messi yang menang ya kalau tidak salah ya. Messi yang menang ya. Mereka hampir sekitar 9 tahun ya selalu bertemu di La Liga karena Ronaldo mulai main di Madrid pada waktu itu musim 2009 sampai 2018. Dan tentunya ini pertemuan yang sangat ditunggu-tunggu. Ini adalah pertemuan play-off pertama antara Messi dan Ronaldo di play-off Liga Champions. Dan tentunya kalau kita melihat banyak yang berpendapat bahwa performa dari Messi itu mulai redup ya setelah Ronaldo hijrah. Ya. Mungkin karena kurangnya persaingan atau Persaingan. kompetitif ya di antara mereka berdua. Saya pernah mendengar ini waktu Ballon d'Or tahun 2019 waktu itu. 2018. Pokoknya ada Van Dijk di sana Ya, yang Van di Dijk. urutan ketiga. Nah, Ronaldo pernah mengatakan bahwa setelah sekian lama dia bersama dengan Messi itu bagaikan he push me and I push him, katanya. Dia saling mendorong ya. untuk tampil lebih baik di lapangan. Kita tahu statistik pada saat itu Real Madrid dan Barcelona sangat bersaing ketat ya. Pada waktu Ronaldo masih di Madrid dan Messi pun selalu tampil baik ya. Selalu tampil baik, hanya saja dalam beberapa tahun terakhir ini ya terjadi tren penurunan. Mungkin karena ada Iniesta ya. Setuju tidak Kang Wandi kira-kira Iniesta, Xavi dulu kan sebagai supplier bola ke Messi? Ya, bisa karena memang itu dominan ya. Mereka itu mensuplai bola, Iniesta sama Xavi. Itu yang mendorong Messi lebih bagus permainannya dan tentunya banyak mencetak gol. Dan mungkin kita lihat beberapa musim terakhir, 6 atau 7 musim terakhir kita pernah melihat bahwa grafik permainan Messi dan Ronaldo tentunya yang kita bahas itu bisa mencetak lebih dari 40 gol tiap musim. Kalau kita lihat di liga-liga top 5 liga top Inggris, Inggris, Prancis, Italia, Jerman, jarang yang bisa mencetak gol 40 gol seperti itu. Cuma mereka berdua ya yang tidak berhenti untuk selalu mencetak gol. Ya, sangat konsisten. Selalu bergantian dalam memperoleh gelar pemain terbaik dunia dan lain-lain. Sekarang melihat gaya Lionel Messi bermain agak sedikit berbeda Kang Wandi. Ya, berbeda. Kita setelah kita tidak adanya Xavi dan juga Iniesta, malah Lionel Messi juga selalu berusaha untuk menjadi kreator. Ya, menggantikan posisi Iniesta dan juga Xavi dan memberikan ruang kepada Ansu Fati dan juga Griezmann ya. Griezmann selalu memberikan umpan. Padahal Messi itu posisi terbaiknya ada di false nine ya. False nine. False nine dia
masuk dari tengah ke dengan kecepatannya berlari adu lari dengan pemain lain. Nah, kita tidak melihat itu karena mungkin mulai hilang ya era dari Pep Guardiola pada waktu itu. Karena tiki-taka sudah mulai hilang, ditinggalkan. Ya. Masih ingat ya waktu ada yang tadi sudah disebutkan, ada Xavi, Iniesta, Guardiola, ada Fabregas, lalu ada Thiago Alcantara, Pedro, lalu di belakang masih ada tetap dengan Pique, lalu ada Puyol, dan sekarang mungkin berarti masih ada 3 orang yang masih tersisa ya, Pique. Terus Sergio Busquets sama Lionel Messi. Mungkin ya di umur sekarang yang umur tidak bisa bohong ya. Sekarang di umur Messi yang dan mencapai usia 33 sudah mulai dengan banyaknya lumayan cedera, lalu dengan dengan banyaknya persaingan. Bukan persaingan sih namanya. Sangat. Kenapa pohon ya? Nah, Messi. Ya. Kita masih membicarakan tentang Messi dan Barcelona dulu ya. Kita akan bahas komposisi pemain Kang Wandi. Kita tahu Barcelona tidak seperti Barcelona biasanya, apalagi setelah kalah 8-2 ya kita kawal. Nah, 8-2 kemarin sebenarnya faktornya ya itu tadi, Messi tidak bisa sendiri. Messi harus didukung oleh pemain-pemain lain yang kualitasnya sama. Xavi, Iniesta ya. Kenapa saya sering membicarakan tentang Xavi dan Iniesta? Karena penampilan terbaik Messi ada di dua pemain ini. Ketika di Argentina bisa kita bandingkan permainan Messi di Barca dan di Argentina sangat jauh sekali. Di Argentina meskipun kita tahu skuadnya ada skuad juara ya, ada Tevez, ada Higuain, ada Di Maria, Aguero, dan bahkan sampai sekarang ada Lautaro Martinez. Tetap di Argentina Messi itu bagaikan bermain sendiri. Saya teringat dengan pelatih Spanyol waktu menjuarai Piala Eropa 2008, karena kebanyakan pemain dari Spanyol itu kan dari Barcelona ya. Barcelona. Bahkan bilang ini adalah Barcelona tanpa Messi. Tanpa Messi. Tentunya sangat merasa kehilangan banyak kesempatan, permainan juga lebih tidak segarang 5 musim atau 6 musim kebelakang. Saya melihat Barcelona itu tidak lagi menerapkan tiki taka, dan ya kalau tidak tiki taka pun apalah, yang penting bermain dengan umpan-umpan pendek. Kemudian sekarang malah lebih sering bermain dengan umpan-umpan jauh, dan umpan-umpan jauh tersebut kadang-kala tidak efektif, Kang Wandi. Dan ini ya umpan jauhnya selalu berakhir di kaki lawan, direbut inti. Karena mungkin sudah tahu ya para kesebelasan yang ada di La Liga, mungkin sudah jenuh juga mulai ditinggalkan, apalagi dengan pelatih sekarang Ronald Koeman itu ingin merubah gaya tiki taka. Ronald Koeman sekarang sudah merubah dengan pola permainan 4-3-2-1. 4-3-2-1. Nanti pasti kita bahas starting line up dari Barca dulu, Kang Wandi. Di sayap di situ ada Juri. Pemain intinya nanti ya pastilah pemain kunci mah ada Ansu Fati ya. Ada juga Messi, di sebelah tadi Pique, ya. Ada sebelah kanan ya. Apakah Griezmann akan gol, Kang Wandi? Setelah gol tidak? Sok kita taruhan itu dosa ya. Tapi kita tebak-tebakan lah ini Maya. Sok, Kang Wandi, Griezmann gol tidak? Saya tidak ya. Saya mah karena melihat performa terakhir dari Griezmann kan kebanyakan dia di bangku cadangan. Saya lebih condong untuk mencetak gol ke gawang Juventus itu adalah Ansu Fati. Ansu Fati atau Messi lah. Ya. Nah, kita bahas Juventus sekarang, Kang Wandi. Membahas Barca 9 menit ya. 9 menit ya lumayan Juventus lama. Kita akan bahas. Kita tahu pembelian pemain. Saya kira Edin Dzeko akan benar-benar bergabung, tapi ternyata tidak ya. Malah Morata yang kembali ke Juventus. Saya ingat komposisi pemain Kang Wandi di depan. Ada Ronaldo tentunya ya. Dybala, ada Morata, Dybala.
apakah berbahaya Kang Wandi kira-kira? Sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Berbahayanya karena tidak mencetak gol. Bukan karena melihat performa Juventus dengan 2 pertandingan, apalagi di sebelum pertandingan Serie A itu sangat bagus performa. Kecuali mungkin kita melihat performa dari Alvaro Morata. Ya walaupun kita tahu sendiri di Atletico Madrid peran dari Alvaro Morata itu sangat kurang ini ya. Tidak terlalu menonjol. Ya, kurang menonjol. Tapi kita bisa melihat keganasan dari seorang Cristiano Ronaldo. Dan tentunya Dybala. Apalagi dengan sekarang ada pemain baru namanya Dejan Kulusevski, ini pemain muda Swedia yang menurut saya performanya bagus, apalagi di musim kemarin dia menjadi pemain muda terbaik Serie A ya. Dan tentunya patut ditunggu penampilannya. Patut ditunggu ya, tentu apalagi dengan pengalaman dari Pirlo sendiri ya. Di bermain Liga Champions dan pernah juara juga 2 kali di Liga Champions. Saya rasa permainan antara Barca dan Juventus akan sengit ya. Sengit. Dan ini tentunya mitra bola di rumah atau footballers di rumah pinginnya melihat Juventus dan Barca lolos dari play-off Liga Champions. Apalagi dengan melihat 2 klub dari satu grup sama mereka, Dinamo Kiev dan tentunya klub dari Hongaria, itu sangat mudah mungkin bagi mereka untuk sangat tidak perlu dipandang. Maksud saya, tapi bisa jadi kuda hitam Pak Wandi, kita tidak bisa meremehkan ya. Sepak bola itu soal statistik ya bisa saja, tapi keajaiban di lapangan bisa saja terjadi bisa jadi malah mungkin Juventus atau Barcelona yang malah tren. Tapi harapannya mudah-mudahan ya banyak yang mendoakan ya Juventus tahun ini juara. Ya saya mau mendoakan supaya Barcelona ya bergiliran ya, karena dulu tahun 2015 kan pernah di final ya Barca Juventus waktu itu dengan kalah 3-1. Golnya waktu itu Alvaro Morata. Mudah-mudahan. Sedangkan gol dari Barcelona waktu itu ada Ivan Rakitic, Suarez sama Neymar. Dan fans menginginkan Juventus juara. Karena kita melihat Cristiano Ronaldo ya. Karena kita melihat ada seseorang di situ yang pingin juara Liga Champions. Buffon ya, itu idolaku ya. Buffon itu tidak pernah juara Liga Champions final kalau tersebut tahun berapa Kang Wandi? 2015. Oh iya, gagal ya. Mungkin gelar Liga Champions sama Euro yang belum dia dapatkan. Ya. Nah, di komposisi pemain kan tadi sudah lengkap ya. Kita bahas profil Juventus. Kita juga telah membahas profil komposisi pemain dari Real Madrid, Barcelona. Nah, untuk skor Kang Wandi kira-kira. Tadi makan kita membahas di Barca siapa yang akan mencetak gol. Kalau di Juve kira-kira kalau misalkan Juve yang menang, siapa yang mencetak gol Kang Wandi? Ronaldo dan Dybala ya. Nah sekarang kita di skor overall. Kang Wandi? 2-2. Ya, 2-2. Oke. Saya untuk pertandingan pertama mungkin lebih ke mainnya di mana ini teh? Di Stadion Juventus. Di Juventus tanggal 29 Arena ya. Nah, ya 2-1 Juventus lah ya. 2-1 Juventus lah. Ronaldo masuk dan mungkin Messi yang akan memberikan gol untuk Barca 2-1. Oke, mungkin hari ini pembahasannya cukup sekian. Tonton, like dan juga subscribe ya. Subscriber kita masih belum angkat ini ya. Ayo angkatlah ya. Biar perekonomian juga terangkat ya. Biar kita bisa beli Lamborghini ya. Itu adalah cita-cita kami ya. Oke, untuk mungkin untuk highlight bisa kalian tonton di channel yang lain. Nanti kita akan bahas nanti pertandingan selanjutnya, dan juga kita akan menyajikan profil pemain lagi dan juga match klasik untuk menambah pengetahuan footballers di rumah ya. Nanti kita akan upload. Tapi upload itu butuh pulsa ya. Makanya itu butuh pulsa, makanya biar kita rajin lah ngupload video ya. Silahkan untuk subscribe dan juga tonton. Jangan lupa. Jangan lewat ya. Oke, sekian. Salam sepak bola.